Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Jan Fadila dari Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sintesis protein terjadi. Nah, sebelum kita memahami bagaimana proses sintesis protein, kita harus mengerti dulu apa itu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh. Nah, protein merupakan substansi kompleks yang terdiri dari rantai asam amino yang panjang. Nah, protein sendiri adalah sebagai zat penyusun dalam setiap tubuh makhluk hidup seperti rambut, kulit, otot, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentunya sebagai zat penyusun, protein tentunya harus diproduksi terlebih dahulu dalam tubuh. Nah, proses inilah yang disebut dengan sintesis protein. Nah, proses sintesis protein ini melalui 3 tahap. Yang pertama adalah transkripsi, yang kedua translasi, dan yang ketiga adalah elongasi. Nah, tahap yang pertama adalah proses transkripsi. Nah, transkripsi adalah suatu proses pencetakan mRNA atau DNA untuk menyalin urutan asam amino tertentu sebagai langkah awal dari proses sintesis protein. Nah, tahap transkripsi ini juga melalui 3 tahap lagi. Yang pertama, inisiasi, yaitu tahap pencetusan dimulai penyalinan kode genetik. Yang kedua, tahap elongasi adalah proses penyalinan semua kode-kode genetik di dalam sel. Tahap yang terakhir adalah tahap terminasi, yaitu tahap akhir dari proses transkripsi. Setelah proses pemanjangan untaian RNA, hasil sintesis semua sudah tersalin, maka akan ditutup. Nah, selanjutnya adalah tahap translasi. Tahap translasi ini meliputi 4 tahapan lagi, yaitu aktivasi asam amino, yang kedua inisiasi, yang ketiga adalah elongasi, dan yang keempat adalah terminasi. Agar lebih memahami bagaimana sintesis protein yang terjadi di dalam sel, maka di sini saya akan menampilkan video untuk menambah pemahaman kita semua. Nah, seperti yang kita lihat, di dalam sel ada yang namanya nukleus. Nah, nukleus ini berisi dengan materi genetik. Salah satunya itu adalah kromosom. Nah, kromosom ini tersusun atas materi genetik, yaitu berupa DNA panjang dalam inti sel. Nah, kromosom terdiri dari 2 kromatin yang masing-masing tersusun atas benang kromatin. Nah, yang pertama mulai dari penyalinan kode genetik. Nah, proses ini dimulai dengan enzim RNA polimerase yang mengendalikan proses transkripsi melekat pada bagian promoter. Selanjutnya, pita DNA akan membuka sehingga DNA akan mulai menyalin kode genetik menjadi RNA atau dikenal dengan mRNA. Nah, atau kita sebut dengan meseng RNA atau RNA duta. Proses inilah yang disebut dengan proses transkripsi. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, ini perlu diproses. Nah, proses ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. rMNA kemudian bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Selanjutnya di dalam sitoplasma terdapat ribosom. Nah, ribosom ini mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai terdiri dari asam amino. Nah, di sini ada 20 jenis asam amino. Nah, molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga base penyusun mRNA dibaca sekaligus. Setelah ketiga base dibaca, sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Nah, hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke. Ini adalah bentuk rangkaian asam-asam amino oleh ikatan peptida. Namun, protein belum sempurna. Nah, penyempurnaan protein terjadi di badan Golgi. Terima kasih semua, semoga bermanfaat, sangat dibutuhkan kritik dan saran yang membangun. Saya akhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.